Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketemu lagi di segmen Wacana. Waktunya cerita dan tanya-tanya. Kali ini sudah masuk episode 3 loh. Buat yang belum nonton episode 1-2, jangan lupa nonton. Nah, di episode kali ini agak sedikit berbeda dari episode sebelumnya karena kali ini aku gak akan ditemani siapa-siapa. Terus siapa dong yang akan cerita? Jadi, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalamanku menjadi salah satu panitia pemungutan suara yang terjadi di tengah pandemi, pejuang demokrasi di tengah pandemi. Buat yang penasaran ceritanya seperti apa, aku jadi apa, dan apa saja yang terjadi, jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis. Nah, semuanya itu berawal di awal bulan Juni tahun 2020 ketika Pak RW ku, Pak Nur Fadilah, mengajakku untuk menjadi petugas pemutahiran data pemilu. Petugas pemutahiran data pemilu biasa dikenal sebagai seorang PPDP. Nah, ini adalah ID cardku sebagai seorang PPDP kala itu. Lalu apa sih sebenarnya tugas seorang PPDP itu? Sesuai dengan namanya, tugas kita adalah memutakhirkan data masyarakat yang akan kita gunakan untuk pemilihan umum. Nah, waktu itu aku mendapat tugas untuk mengecek kurang lebih 486 data yang itu meliputi 3 RT, yaitu RT 11, RT 10, dan juga RT 13. Jadi kalau untuk jadi seorang PPDP sebenarnya aku udah pernah dulu di tahun 2015 kalau nggak salah, waktu itu di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, kali ini tahun 2020 aku bisa mendapat kesempatan untuk menjadi seorang PPDP untuk kedua kalinya. Apakah ada perbedaan? Tentu, apalagi ini kan pemilunya ada di tengah pandemi ya. Jadi banyak banget APD yang harus kita gunakan gitu, dan banyak perintilan-perintilan atau protokol-protokol yang harus kita patuhi untuk mencegah dan mengendalikan virus COVID-19. Ada apa saja sih APD yang harus kita gunakan saat kita melakukan pencocokan data? Jadi otomatis yang pertama adalah masker, kemudian ada face shield, kemudian ada sarung tangan, kemudian hand sanitizer juga sudah disediakan, dan banyak lagi. Nih, kan aku tampilkan gambarnya di sini. Data apa saja sih yang harus kita cocokkan saat proses pencocokan atau pemutakhiran data? Jadi yang terpenting adalah yang pertama ada nomor KK, ada nomor KTP, kemudian nama, umur, tanggal lahir, dan semua itu harus kita cek. Dan juga mungkin ada perubahan status dari yang belum nikah menjadi sudah menikah. Nah, untuk tugas menjadi seorang PPDP sendiri itu berlangsung kurang lebih Juli, Agustus 2 bulan. Jadi kita berakhir di akhir bulan Agustus. Waktu itu di akhir bulan Agustus kita semua para PPDP itu kita dikumpulkan di kelurahan, kemudian kita harus mempresentasikan hasil pemutakhiran data kita satu persatu. Nah, for your information, di Sekarpura sendiri, di desaku, itu ada 21 orang yang bertugas menjadi seorang PPDP. Singkat cerita, setelah menjadi seorang PPDP,
ternyata ada tahap selanjutnya, yaitu pembentukan KPPS atau kelompok panitia pemungutan suara. Nah, ternyata dari pihak kelurahan sendiri dan dari pihak panitia kelurahan itu sudah menyepakati bahwa teman-teman yang sudah menjadi PPDP ini harus bisa menjadi ketua kelompok panitia pemungutan suara. Nah, otomatis karena kala itu aku bertugas menjadi PPDP, maka di kesempatan pemilu kali ini aku ditunjuk menjadi ketua kelompok pemungutan suara di TPS 09. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari partner. Jadi, dalam satu TPS atau tempat pemungutan suara itu harus ada 7 KPPS. Nah, 7 ini sudah termasuk aku. Jadi, aku harus mencari 6 orang yang lain yang akan membantu aku di TPS 09. Sebelum aku cerita lebih lanjut tentang pengalamanku, aku di sini akan menjelaskan sedikit kepada kalian tentang apa sih itu KPPS, siapa sih yang disebut KPPS gitu ya. Jadi KPPS itu adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Lalu tugas KPPS itu apa sih? Jadi, tugas KPPS itu salah satunya adalah mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 dalam memberikan hak pilihnya. Seperti yang sudah aku mention di awal, bahwa satu TPS itu harus meliputi 7 orang KPPS yang nantinya akan disebut sebagai KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Nah, lalu 7 orang di satu TPS itu tugasnya ngapain aja gitu. Jadi banyak banget ya tugasnya sudah dibagi. Jadi untuk KPPS 1 itu jelas untuk memimpin jalannya pemungutan suara. Kemudian juga memandu pengucapan sumpah atau janji KPPS. Kemudian juga menandatangani surat suara, memanggil nama pemilih, serta harus selalu mendahulukan para penyandang disabilitas, ibu hamil, dan juga orang tua. Untuk KPPS 2 dan 3 itu biasanya ada di sebelah kanan atau kiri dari KPPS 1 atau ketua. Tugasnya adalah pertama, menghitung logistik atau jumlah surat suara yang hadir, kemudian juga membantu ketua dalam menulis nama atau nomor TPS. Kemudian juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua. Untuk KPPS 4 dan juga 5 tugasnya adalah, kalau di TPS ku sendiri, tugas mereka adalah menjaga daftar hadir. Jadi mereka harus mencocokkan surat pemberitahuan dari pemilih juga dengan daftar hadir yang sudah disediakan. Lalu untuk KPPS 6 tugasnya adalah menjaga kotak suara dan juga memandu para pemilih untuk masuk ke bilik 1 atau ke bilik 2. Nah, KPPS yang terakhir atau KPPS 7 tugasnya di sini adalah meneteskan tinta kepada pemilih yang datang. Nah, lalu di TPS apakah cuma ada KPPS? Tentu tidak. Selain KPPS, kita bertuju, di sana juga ada 2 petugas keamanan atau kamtib, kemudian ada saksi dan juga pengawas pemilu. Nah, di kesempatan kali ini karena kita dari pemilihan bupati dan wakil bupati ada 3 calon, maka kita memiliki 3 saksi. Sekarang kita akan ngomongin tentang tempat pemungutan suara. Jadi apa saja sih ketentuan dalam membuat tempat pemungutan suara atau menentukan tempat pemungutan suara? Jadi menurut buku panduan yang aku dapatkan, itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memberikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, serta kelompok pemilih dengan kebutuhan khusus. Untuk yang kedua, diberi penutup di belakang pemilih agar tidak dilihat oleh orang lain. Jadi makanya kalau kalian biasanya datang ke TPS itu belakangnya harus tertutup. Karena kan nggak mungkin ya kita nyoblos terus yang belakang, ayo coblos nomor 1, ayo nomor 2, ayo nomor 3, kan nggak mungkin. Jadi yang belakang itu harus tertutup karena yang namanya pemilihan suara itu bersifat rahasia. Oke. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah
Pintu masuk dan keluar TPS diupayakan lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi pemilih disabilitas pengguna kursi roda. Jadi kan nggak mungkin ya kalau orang pakai kursi roda, kalau pintunya kekecilan nanti nggak bisa keluar atau nggak bisa masuk. Jadi itu harus memenuhi itu. Dan yang terakhir, dalam pembuatan TPS harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan, atau gangguan cuaca. Jadi kan nggak lucu ya waktu kita lagi nyoblos ternyata hujan terus ternyata ya itu nggak boleh. Jadi harus memperhatikan 4 aspek tersebut. Lalu ada perlengkapan apa saja sih dalam TPS itu? Jadi ada banyak banget ya. Yang pertama pasti dong ada kotak suara yang harus berstiker, jadi harus tersegel. Kemudian surat-surat suara yang sudah disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap. Kemudian ada tinta. Kemudian ada pipet tetes, karena kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya karena kita kan nggak boleh kontak fisik ya. Jadi untuk tintanya itu bukan dicelupkan tapi diteteskan gitu. Kemudian pasti dong ada bilik suara. Nah, berbeda lagi dari yang pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya kan misalkan kita punya bilik 1, 2, atau 3 gitu cukup ya. Nah, kali ini tentu saja berbeda. Kita harus menyediakan 1 bilik khusus yang nantinya akan digunakan untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Nah, kemudian ada lagi segel. Nah, segel ini kita gunakan untuk nanti saat sudah selesai pemungutan suara, itu kita harus menyegel kotak suara sebagai bukti bahwa ini tidak tidak dengan mudah dibuka oleh siapapun. Kemudian ada alat coblos tentunya yang biasanya pakai paku dan juga alasnya. Nah, terus ada juga tanda pengenal untuk kita para petugas baik itu KPPS, saksi, dan juga petugas keamanan. Kemudian ada juga banyak sekali ATK seperti ballpoint, spidol, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada juga berbagai macam formulir seperti formulir C hasil yang itu biasanya besar yang kita gunakan untuk penghitungan suara. Kemudian ada juga formulir salinan. Kemudian ada berbagai macam formulir seperti formulir pendamping, formulir pemberitahuan, daftar hadir, daftar pemilih tetap, dan lain-lain. Kemudian ada juga daftar pemilih calon, alat bantu tunanetra. Jadi untuk masyarakat yang tunanetra kita sudah ada surat suara yang khusus. Kemudian sudah ada buku KPPS, papan pengumuman, dan gembok tentunya. Karena itu akan kita buka dan kita tutup, diawasi oleh para saksi dan petugas yang lain. Nah, karena kita melaksanakan pesta demokrasinya di tengah pandemi, otomatis ada tambahan nih, ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Dan kita sudah disediakan oleh KPU berbagai macam APD seperti masker yang sekali pakai, kemudian ada sarung tangan latex, kemudian ada termogan infrared, kemudian ada baju hazmat juga disediakan, ada hand sanitizer, ada sabun pencuci tangan, ada cairan desinfektan, kemudian sarung tangan plastik yang digunakan untuk pemilih, jadi 1 orang 1 plastik kemudian langsung dibuang. Kemudian kantong plastik, face shield, semprotan, dan juga fasilitas untuk cuci tangan. Sekarang kita masuk ke pelaksanaan pemungutan suara. Nah, kalau di kesempatan kemarin itu kita dari TPS 9 itu kita bersepakat untuk datang jam 5:30 pagi. Meskipun pada kenyataannya kita akhirnya baru nyampe jam 6 kurang 10 menit lah ya gitu. Nah, lalu apa saja sih yang kita lakukan sebagai persiapan sebelum proses pemungutan suara dimulai? Jadi yang pertama pasti kita harus mengecek TPS-nya apakah sudah sesuai dengan ketentuan, apakah sudah aman kira-kira. Kemudian juga dari penyedia fasilitas untuk cuci tangan baik di pintu masuk atau pintu keluar apakah sudah ready, itu harus kita cek. Kemudian juga meminta kepada petugas keamanan untuk menyemprot TPS kita dengan cairan desinfektan, dan juga kita harus memastikan untuk semuanya dalam keadaan aman dan jangan sampai basah ya karena cairan desinfektannya gitu.
itu, setelah kita ngecek semuanya aman, yang selanjutnya kita lakukan adalah pengucapan sumpah atau janji. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS. Alhamdulillah untuk proses pengucapan sumpah dan janji berjalan lancar. Nah, setelah pengucapan sumpah dan janji, langkah selanjutnya adalah membuka kotak suara dan memperlihatkan isi kotak suara kepada pemilih dan juga saksi serta pengawas yang telah hadir. Berikut ini adalah dokumentasi pada saat kita melakukan pembukaan kotak suara. Nah, jika sudah, maka proses pemungutan suara sudah bisa kita laksanakan. Untuk pemilih sendiri itu nanti akan kita panggil sesuai dengan kehadiran. Jadi siapa yang datang lebih dulu maka dia akan didahulukan. Nah, selanjutnya adalah proses pemungutan suara. Seperti apa sih prosesnya? Jadi yang pertama adalah pemilih antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman, yaitu minimal 1 meter. Yang kedua, petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Jadi untuk pemilih yang tidak membawa masker, kita akan menyediakan masker, tetapi pada saat pemberitahuan kita sudah menginformasikan bahwa para pemilih harus sudah membawa masker dari rumah. Jadi sebelum masuk, cuci tangan dan juga memastikan kalau sudah pakai masker. Kemudian yang ketiga adalah petugas keamanan mengecek suhu tubuh pemilih. Yang keempat, pemilih mengisi formulir model C daftar hadir dan menunjukkan C pemberitahuan serta KTP elektronik kepada KPPS 4 dan juga 5. Selanjutnya, pemilih akan diberikan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan oleh KPPS dengan tetap menjaga jarak aman. Setelah itu, pemilih akan dipanggil dan diberikan surat suara oleh Ketua KPPS. Tapi sebelum itu harus dicek bahwa surat suara dalam keadaan aman dan tidak rusak. Nah, selanjutnya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos di bilik yang telah disediakan. Setelah selesai, pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Nah, selanjutnya pemilih membuka sarung tangan, kemudian membuang sarung tangan ke dalam tempat sampah yang telah disediakan. Dan selanjutnya KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes yang telah disediakan ke salah satu jari pemilih. Setelah itu, petugas ketertiban di pintu keluar memberitahukan kepada pemilih untuk wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Jadi memang untuk cuci tangannya ada di pintu masuk dan juga pintu keluar. Dan kalau sudah selesai, pemilih bisa pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ada pemilih yang datang tapi suhunya tinggi atau di atas 37,3 derajat Celcius, harus kita apakan? Apakah kita suruh pulang? Untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, dia tetap diperbolehkan untuk melakukan pemilihan suara atau mencoblos, tetapi kita harus mengarahkannya di bilik khusus, di mana bilik khusus tersebut akan berada lebih jauh daripada bilik pada umumnya. Dan juga tidak hanya kita masukkan ke dalam bilik khusus, tetapi akan ditemani oleh salah satu petugas KPPS yang harus menggunakan baju hazmat lengkap dengan seluruh APD-nya. Nah, alhamdulillahnya di kesempatan kemarin itu alhamdulillah banget karena pemilih kami dalam keadaan sehat, tidak ada yang di atas 37,3. Jadi untuk bilik khusus kami kemarin itu kosong, gak ada yang menempati. Nah, selain kita menggunakan APD secara lengkap, menjaga jarak, menyediakan bilik khusus, kita juga melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Kala itu kita melakukan penyemprotan setiap 1 jam sekali.
Semua itu berakhir di jam 12. Jadi pukul 12 kita harus sudah menutup untuk pemungutan suara, tetapi kita masih menyediakan waktu 1 jam untuk masyarakat atau pemilih tambahan. Jadi nanti masyarakat yang datang itu bukan menggunakan undangan lagi, tetapi menggunakan KTP elektronik. Jadi seharusnya itu jam 1 kita harus sudah mulai membuka kota untuk melakukan penghitungan suara. Tetapi kala itu di TPS-ku ada sedikit kendala karena ditemukan adanya selisih antara daftar hadir, kemudian surat undangan, dan juga surat suara yang sisa. Nah, waktu itu kita ada sedikit selisih karena ada perbedaan 2 angka kalau nggak salah, yang harus kita temukan dulu nih. Karena kalau nggak kita temukan dulu, kita akan pusing nanti saat melakukan penghitungan suara. Jadi alhamdulillahnya pada pukul 1 lebih sekian waktu itu akhirnya sudah ditemukan dan kita bisa melakukan penghitungan suara. Nah, kemudian kita melakukan penghitungan suara, kemudian ya ditemani oleh teman-teman KPPS, disaksikan oleh para saksi dan juga pengawas. Kita melakukan penghitungan suara kalau nggak salah waktu itu sampai jam berapa ya? Jam 3 kalau nggak setengah 4 sore gitu. Ya begitu. Jadi setelah proses penghitungan suara selesai, selanjutnya adalah kita harus menuliskannya ke dalam C hasil, kemudian C salinannya, dan juga beberapa form lain. Dan singkat cerita lagi, akhirnya semuanya berakhir di jam, alhamdulillah itu jam 5 atau setengah 5 sore waktu itu. Nah, setelah semuanya selesai, akhirnya kita mengumpulkan atau menyetorkan kotak suara kita ke kelurahan yang nantinya akan dilanjutkan ke Kecamatan Pakis. Begitu. Jadi setelah itu selesai, maka sudah selesai tugas kita pada hari itu dan kita tinggal menunggu hasil dari kecamatan. Karena perbedaannya lagi kalau di pemilu sebelumnya itu kan ada pengecekan data di kelurahan. Nah, kalau di pemilu kali ini itu nggak ada di kelurahan tapi langsung ke kecamatan. Nah, itu tadi adalah ceritaku menjadi salah satu KPPS Desa Sekarpuro dalam acara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Masya Allah, sangat banyak sekali pembelajaran yang aku dapatkan. Banyak juga akhirnya kenal orang-orang baru, belajar hal-hal baru gitu. Jadi, Masya Allah, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua saya, pemerintah Desa Sekarpuro, PPS Desa Sekarpuro, Pak RW dan Pak RT, tim KPPS 09 yang sangat luar biasa, para petugas keamanan, para saksi, pengawas pemilu, dan seluruh masyarakat. Sekian dulu episode wacana kali ini. Terima kasih yang sudah nonton mulai dari awal sampai akhir. Buat kalian, semoga kalian semua selalu sehat, semoga kalian semua selalu sukses. Jangan lupa ya, stay safe and stay healthy everyone. I love you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.